Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali di YouTube channelnya saya, Aimar Hayanti. Kali ini saya akan hadir membahas tentang satu materi penting yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Mengapa menentukan ide pokok paragraf menjadi satu di antara materi yang cukup penting? Karena materi ini digunakan di berbagai jenjang dan selalu muncul setiap tes-tes yang diberikan, baik itu oleh Bapak dan Ibu guru, bahkan di perguruan tinggi. Baik, langsung saja kita mulai materi kita hari ini, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Yang pertama, sebelum sampai ke menentukan ide pokok paragraf, kita belajar dulu tentang apa sih paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan satu gagasan utama atau topik. Jadi, paragraf ini adalah kumpulan dari kalimat. Hal ini bisa kita artikan bahwa paragraf bisa disebut sebagai sebuah paragraf apabila di dalamnya sudah terdiri dari beberapa kalimat. Jadi sudah bisa dinalarkan dong teman-teman, kalau satu paragraf itu tidak mungkin terdiri hanya dari satu kalimat saja. Ya, walaupun kalimat panjang tetap tidak bisa disebut dengan paragraf. Harus terdiri dari beberapa atau seperangkat kalimat terlebih dahulu. Kemudian seperangkat kalimat ini tidak hanya serta-merta berkumpul saja tapi tidak jelas membahas apa gitu. Jadi kumpulan kalimat ini hanya boleh membahas atau membicarakan satu gagasan utama atau topik. Jadi tidak boleh keluar dari gagasan utama atau topik yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat paragraf. Syarat paragraf itu ada dua, ada yang namanya kohesi dan yang kedua koherensi. Kohesi, apa itu kohesi? Kohesi itu artinya kesatuan. Kohesi di sini maksudnya adalah kesatuan paragraf, di mana dalam sebuah paragraf hanya boleh ada satu ide pokok saja. Saya pertegas, dalam sebuah paragraf hanya boleh satu ide pokok saja dan itu disebut dengan kohesi. Yang kedua, ada yang namanya koherensi. Dari kata koheren, artinya padu, ya kan? Nah, kalimat-kalimat tadi yang menyusun sebuah paragraf, kemudian harus tersusun secara padu atau saling berkaitan satu dengan yang lain. Kenapa bisa berkaitan satu dengan yang lain? Karena yang dibahas hanya satu ide pokok atau topik saja. Dan kesemua kalimat yang membahas satu ide pokok ini harus tersusun secara logis dan kait-mengait dengan satu dengan yang lain. Dan untuk mengaitkan ini kita butuh yang namanya konjungsi. Kemudian juga bisa digunakan kata pengait dan kata ganti agar kalimat-kalimat yang menyusun sebuah paragraf ini menjadi paragraf yang padu. Selanjutnya kita masuk ke dua hal penting yang terdapat dalam sebuah paragraf. Yang pertama pastinya ada pikiran pokok. Apa fungsi pikiran pokok? Pikiran pokok berfungsi sebagai inti permasalahan yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ide pokok itu adalah hal utama yang menjadi inti pembahasan yang kemudian dibahas atau dijelaskan dalam paragraf tersebut lewat rangkaian kalimat yang ada. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pikiran penjelas. Pikiran penjelas ini berfungsi untuk menjelaskan si pikiran pokok. Jadi, bisa diartikan seperti ini. Apabila dalam paragraf tersebut terdiri atas 5 kalimat, maka kalimat pertama bisa saja yang kita sebut dengan kalimat utama mengandung ide pokok. Nah, 4 kalimat lainnya adalah kalimat-kalimat penjelas yang mengandung pikiran penjelas. Pikiran pokok tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dia butuh pikiran penjelas atau kalimat penjelas untuk menjelaskan atau menguraikan apa yang dimaksud dari si pikiran pokok itu sendiri. Selanjutnya, gagasan utama atau pokok masalah yang mendasari cerita bisa bersifat abstrak atau implisit. Jadi ide pokok itu abstrak, tidak berbentuk kalimat. Nah, realisasi dari si pikiran utama atau ide pokok itu maka kita tuangkan dalam kalimat utama yang berisi pernyataan atau kalimat yang terletak biasanya di awal paragraf. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Nah, biasanya paragraf yang di belakangnya itu diakhiri dengan simpulan, biasanya paragraf tersebut berbentuk paragraf
induktif atau ide pokok kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, kalimat utama. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalimat utama adalah realisasi atau perwujudan nyata dari ide pokok yang tadinya abstrak. Oke? Nah, untuk merealisasikan si ide pokok yang abstrak tadi, maka dibutuhkan kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama apa sih sebenarnya? Dan kalimat utama ini sering sekali keluar di soal-soal tes gitu ya. Teman-teman, ciri-cirinya bisa kita lihat dengan yang pertama, bahwa si kalimat utama ini bersifat sangat umum dan masih dapat dikembangkan. Kenapa dia bersifat umum dan masih dapat dikembangkan? Karena dia mengandung ide pokok. Kalau dia lebih spesifik, maka namanya kalimat penjelas. Oke, bukan kalimat utama. Selanjutnya, ide pokok dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas sehingga tidak dibutuhkan konjungsi baik antar kalimat maupun intra kalimat. Nah, ini juga ciri-ciri penting nih buat teman-teman untuk mengidentifikasi mana sih kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang pertama tadi dia bersifat umum, tidak menjelaskan, masih bisa punya kemungkinan banget untuk bisa dijelaskan. Yang kedua, dia tidak mengandung konjungsi. Kenapa? Karena bisa berdiri sendiri. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau jenis paragrafnya deduktif atau kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka letak si kalimat utama untuk paragraf deduktif pasti di kalimat pertama. Namun, terkadang kalimat utama juga berada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif atau ide pokoknya berada di akhir. Nah, teman-teman, kalimat utama bukan berarti kalimat pertama. Saya pertegas sekali lagi bahwa kalimat utama bukan berarti kalimat pertama. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalimat utama pasti di awal paragraf atau kalimat utama pasti berada di akhir paragraf. Sekarang tergantung teman-teman nih. Teman-teman selama bisa memahami apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka tidak akan terjadi kesulitan nih pada diri teman-teman untuk menentukan mana letak si kalimat utama tadi. Yang pasti yang harus kalian ingat adalah dia pasti bersifat sangat umum dan tidak menjelaskan. Kemudian kemungkinan tidak ada konjungsi di dalamnya juga sangat tinggi gitu. Kemudian saya selanjutkan. Kalau tadi kalimat utamanya, jenis paragrafnya ada induktif, berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Biasanya, bukan selalu ya, biasanya ditandai dengan kata jadi dan dengan demikian, karena dia bentuknya simpulan. Oke, selanjutnya, selain tidak mengandung konjungsi, ciri-ciri kalimat utama itu dia tidak mengandung kata penunjuk. Ini, itu adalah kata penunjuk, ya. Jadi kata penunjuk dan konjungsi ini bisa banget nih teman-teman untuk digunakan mengidentifikasi si kalimat utama itu. Selanjutnya saya punya contoh biar lebih jelas karena kalau tadi kita hanya main teori dan mungkin teman-teman akan bingung. Yang pertama, saya punya gagasan utama atau ide pokok Rika rajin. Nah teman-teman, Rika rajin ini abstrak nggak? Abstrak kan? Artinya dia butuh penjelasan untuk bisa mendeskripsikan Rika rajin ini maksudnya apa? Apakah namanya Rika rajin atau Rika yang bersifat rajin? Kemudian kalau sifatnya rajin, rajin seperti apa? Butuh penjelasan kan? Oleh karena itu, kita realisasikan si Rika rajin itu menjadi Rika anak yang rajin dalam kalimat utama. Rika anak yang rajin. Rika rajin belum jelas, tapi Rika anak yang rajin. Oh, Rika itu nama seorang anak. Dan yang di sini menunjukkan bahwa dia punya karakter atau sifat yang rajin. Oke, sekarang kita lihat kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya ada 1, 2, 3. Yang pertama, kalimat penjelas pertama, dia selalu bangun pagi setiap harinya. Oke. Biasanya ia selalu membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Ketiga, bahkan kadang ia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalimat penjelas pertama menjelaskan si Rika anak yang rajin tadi. Jadi rajinnya Rika itu dapat penjelasan di sini. Kenapa dia rajin? Oh, salah satu penandanya karena dia rajin bangun pagi setiap harinya.
Kemudian di kalimat penjelas kedua masih menjelaskan Rika anak yang rajin. Apa statement di sini? Bahwa rajinnya Rika ini bisa diukur dari dia senang membantu ibunya memasak. Bahkan sebelum dia berangkat ke kampus, teman-teman. Dan yang ketiga, bahkan kadang ia berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Nah, ketiga kalimat ini menunjukkan karakter si Rika yang rajin. Oke, dia di sini merujuk pada Rika. Nya di sini juga merujuk pada Rika. Ia juga merujuk pada Rika. Jadi ketiga kalimat ini menjelaskan Rika anak yang rajin. Sekarang kita lihat ketika dia sudah dalam satu paragraf, apa yang terjadi? Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah merangkai kalimat-kalimat tadi, baik itu kalimat utama maupun kalimat penjelasnya dalam sebuah paragraf. Dan paragraf yang saya pilih adalah paragraf deduktif, di mana ide pokok paragraf tersebut ada di awal paragraf. Pertama, kalimat utamanya saya letakkan di awal. Rika anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya, ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang ia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Nah, teman-teman, Rika anak yang rajin ini sifatnya umum banget. Kita udah tahu Rika itu seorang anak dan dia rajin. Tapi rajin seperti apa? Maka kita butuh kalimat penjelas yang 3 buah ini untuk mendeskripsikan rajinnya Rika itu seperti apa. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Ciri-ciri kalimat utama tadi tidak mengandung konjungsi dan kata ganti. Di sini jelas tidak ada konjungsi dan tidak ada kata ganti. Tapi di kalimat kedua, Rika sudah diganti dengan dia. Maka kalimat kedua sudah pasti bukan kalimat utama. Nah, mudah bukan teman-teman untuk menentukan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas? Selanjutnya, biasanya ia juga kata ganti. Ya kan? Nah, kalau dia kalimat utama tidak mungkin ada kata ganti. Selanjutnya, bahkan, nah ini dimulai dengan konjungsi malah. Bahkan terkadang ia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup jelaskah perbedaan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas? Saya yakin jika kalian menonton video ini dengan sangat baik, maka kalian pasti bisa membedakan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Oke, selanjutnya. Kita masuk ke jenis paragraf. Jenis paragraf yang dilihat dari letak kalimat utamanya atau pikiran utamanya atau ide pokoknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama jenis paragraf deduktif. Umum, khusus. Apanya yang umum? Umum ini maksudnya ide pokok, khusus ini maksudnya kalimat penjelas. Nah, paragraf deduktif ini pikiran utamanya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Kebalikan dari paragraf deduktif, dia khusus dulu umum. Jadi, kalau tadi contohnya Rika, anak yang rajin itu, maka semua kalimat penjelas tentang Rika itu berada di kalimat pertama, kedua, ketiga, dan baru disimpulkan di akhir, jadi Rika adalah anak yang rajin. Nah, bentuknya berubah dari paragraf deduktif ke paragraf induktif. Selanjutnya, jenis paragraf ditinjau dari teknik pemaparannya. Ada 4, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya deskriptif, atau paragraf yang di dalamnya melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Nah, paragraf deskriptif ini, maksudnya adalah kalau biasanya kita menggambar itu dengan media kanvas dan pensil atau pulpen atau cat gitu ya. Nah, kita gambarkan, kita tuliskan atau kita beri menggambar di kanvas itu sendiri. Nah, kalau paragraf deskriptif yang artinya melukiskan atau menggambarkan, maka kita menggambar tapi lewat kalimat dan kata-kata. Contoh misalnya, saya menggambarkan ruangan yang sedang menjadi tempat saya membuat konten ini. Mungkin saya akan mulai dengan ukuran ruangannya berapa kali berapa, catnya berwarna apa, kemudian wallpaper yang ada di belakang saya warnanya apa, ada apa aja di dalam ruangan ini. Itu akan saya deskripsikan atau saya lukiskan. Jadi melukis dengan media kata-kata sehingga semua orang yang membaca tulisan saya seolah-olah benar-benar melihat apa yang sedang saya lihat. Nah, ternyata memang mendeskripsikan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan kita menggambar langsung. Jadi peta pikiran yang ada di dalam pikiran si pembaca tuh langsung tergambar kalau dengan melihat gambar. Tapi dengan mendeskripsi dia harus membaca kalimat per kalimat, kata per kata untuk tahu seperti apa yang
berusaha dideskripsikan atau dilukiskan oleh si penulis tersebut. Kemudian yang kedua, ekspositoris atau eksposisi atau ekspositif. Kalau tadi deskripsi artinya melukiskan, kalau yang sekarang tuh memaparkan. Menampilkan suatu objek dan tinjauannya tertentu hanya pada satu unsur saja. Nah, saya balik lagi ke contoh deskripsi tadi. Saya berusaha menggambarkan keadaan ruangan yang ada atau tempat saya membuat konten ini. Nah, ketika di ekspositoris, apa yang saya lihat di deskripsi misalnya tentang ukuran ruangan, catnya, kemudian wallpaper yang ada di belakang, apa saja yang ada di dalam sini, yang semua dilukiskan dalam paragraf deskriptif. Di ekspositoris kita ambil satu saja. Misalnya, saya mengambil satu objek, yaitu wallpaper yang ada di belakang saya. Maka saya akan mulai mengulik warnanya seperti itu, soft, kemudian digali, diekspos, diangkat sedemikian rupa agar dalam saya memaparkannya itu apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh si pembaca dan paparan saya itu jatuhnya logis gitu. Jelas ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, argumentatif atau digolongkan ekspositoris yang persuasif. Kalau teman-teman melihat iklan, maka itu tergolong dalam karangan argumentatif yang persuasif, membujuk, mengajak gitu ya. Dan semua karangan-karangan yang di dalamnya ada argumen-argumen, maka disebut dengan argumentatif. Paragrafnya maksud saya pasti paragraf argumentatif. Kemudian yang keempat ada naratif atau cerita. Lazimnya naratif terdapat pada novel, cerpen, atau hikayat. Nah, lazimnya, tapi bukan berarti dalam tulisan-tulisan populer tidak mungkin ada naratif. Berita adalah karangan naratif. Berita itu fakta, tapi dia naratif. Kenapa? Karena menceritakan kronologi. Selama bentuknya cerita, maka paragraf tersebut termasuk atau tergolong paragraf cerita atau paragraf naratif. Nah, biar lebih jelas, saya bisa perlihatkan nih contoh paragraf ekspositoris yang tadi saya bilang expose. Atau kita mulai dari deskripsi dulu. Pasar Tanah Abang adalah pasar yang sempurna. Semua barang ada di sana, di toko yang paling depan berderet toko sepatu dalam dan luar negeri. Di lantai dasar terdapat toko kain yang lengkap. Di samping kanan terdapat warung-warung kecil penjual sayur dan bahan dapur. Belum lagi kita harus melihat lantai 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Pada paragraf deskriptif, penulisnya berusaha melukiskan apa? Pasar Tanah Abang secara keseluruhan. Jadi dia berusaha menggambar nih teman-teman tentang si pasar Tanah Abang. Buat siapa? Buat kita yang mungkin nggak pernah ke pasar Tanah Abang. Gitu. Nah, ketika kita masuk ke paragraf ekspositoris, si pasar Tanah Abang masih juga dilukiskan di sini. Pasar Tanah Abang, pasar yang kompleks. Di lantai dasar terdapat 90 kios penjual kain. Setiap hari rata-rata terjual 300 meter untuk setiap kios. Dari data ini dapat diperkirakan berapa besarnya uang yang masuk ke kas DKI dari pasar Tanah Abang. Nah, ketemu kan? Kalau di paragraf deskriptif, semua kita lukiskan nih. Kalau contohnya adalah paragraf yang tadi, pasar Tanah Abang kita lukiskan dari lantai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ada apa aja di dalam pasar Tanah Abang itu. Sedangkan dalam paragraf ekspositoris, kita fokus nih teman-teman pada satu objek. Yaitu apa? Lantai dasar aja. Apa yang ada di lantai dasar, kemudian income-nya bagi DKI sendiri dari kios-kios yang ada di lantai dasar ini apa? Ini yang disebut dengan paparan atau penjelasan, teman-teman. Paham ya teman-teman ya bedanya ya? Kemudian paragraf argumentatif. Beberapa tahun terakhir sejak pesawat milik Lion Air celaka, isu pesawat itu mencuat ke permukaan. Bagaimana tidak, pesawat tersebut sudah dioperasikan selama 19 tahun. Oleh karena itu cukup beralasan jika orang menjadi cemas terbang dengan pesawat berusia tua. Di Indonesia, lebih dari 60% pesawat yang beroperasi adalah pesawat tua. Amankah? Kalau memang aman, bagaimana cara merawatnya sehingga ia nyaman untuk dinaiki? Kita lihat apakah ada fakta di sini. Beberapa tahun terakhir sejak pesawat milik Lion Air celaka, banyak pesawat Lion Air yang celaka, tapi yang mana? Kemudian isu pesawat tua mencuat, isu itu jelas argumen. Kemudian beralasan katanya orang cemas terbang dengan pesawat berusia tua. Apakah benar semua orang cemas menjadikan alasan untuk takut terbang dengan pesawat yang berusia tua? Kemudian amankah katanya. Nah, ini disebut dengan paragraf argumentatif, di mana setiap kalimat-kalimatnya merujuk pada argumen. Selanjutnya, contoh paragraf naratif. Saya berikan contoh nih teman-teman.
paragraf naratif yang bukan bentuknya cerpen atau hikayat atau bentuk cerita yang lain gitu. Cerita-cerita yang fiktif. Karena kalau itu kalian pasti udah tahu ini nih paragrafnya naratif. Nah, saya berusaha untuk menampilkan satu paragraf naratif yang bukan fiksi. Kemarin guruku benar-benar marah. Aku dan teman-teman dimarahi habis-habisan. Salah seorang temanku dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Itu semua karena temanku yang telah berbuat salah tidur pada saat beliau sedang menjelaskan. Nah, ada kronologi, ada urutan cerita atau alur. Nah, ini disebut dengan paragraf naratif, walaupun bukan fiksi. Saya mau mempertegas lagi, non-fiksi juga bisa cerita. Satu di antara contohnya adalah ini, dan kalau kalian baca berita, itu adalah karangan naratif. Dan paragraf-paragrafnya adalah paragraf naratif. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Buat kamu yang ingin bertanya tentang apa yang sudah saya jelaskan, silakan ya komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar channel ini semakin besar dan akunya semakin semangat gitu buat bikin konten-konten lagi buat kalian. Aimar Hayanti pamit, mohon maaf atas segala khilafat karena kesempurnaan hanya milik Allah dan salah itu pasti milik saya sebagai hambanya Allah yang doif dan lemah. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching everyone dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Maju terus pendidikan Indonesia dan semangat berjuang. Stay safe dan jangan lupa gunakan masker. Assalamualaikum.